Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami memulai pembahasan materi radioaktif dengan pemutaran video mengenai uji coba bom milik Rusia yang bernama Tsar Bomba. Kenapa demikian? Karena ketika kita mendengar radioaktif, sebagian besar dari kita pasti berpikir bahwa itu adalah nuklir dan nuklir identik dengan senjata kimia dan juga bom. Baik, video akan saya lanjutkan sembari saya melanjutkan pembahasan mengenai bom ini. Oke, bom tersebut adalah bom uji coba milik Rusia yang bernama Tsar Bomba. Tsar Bomba menurut mereka berarti raja bom. Uji coba ini dilakukan pada 30 Oktober 1961 dan video ini merupakan cuplikan dokumentasi dari pengujian bom ini. Bom ini memiliki berat 27 ton, berdiameter 2,6 meter dan panjang 8 meter. Bom ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yakni 50 megaton. Sebagai perbandingan, bom Hiroshima dan Nagasaki hanya berkekuatan 20 kiloton, yang berarti bom ini 1.500 kali lebih kuat dari bom buatan Amerika tersebut. Bom ini memiliki hasil pengujian yang sangat menakjubkan, yakni memiliki asap jamur yang membumbung setinggi 64 km dengan radius ledakan yang sangat luas. Dilaporkan bahwa sebuah desa yang berjarak 55 km dari pusat ledakan, rumah-rumahnya hancur semua dan yang berjarak ratusan kilometer pun mengalami kerusakan yang parah juga. Bom yang dahsyat ini hanya seukuran bis kecil atau seukuran 2 mobil MPV yang disejajarkan yang dijatuhkan dari ketinggian 36.000 kaki. Bagaimana bisa sedahsyat ini? Kita bahas setelah pemutaran video kompilasi berikut. Oke, bagaimana kejadian seperti tadi yang begitu dahsyat dapat terjadi? Kejadian tersebut dinamakan peluruhan radioaktif atau disebut juga peluruhan nuklir atau radioaktivitas. Merupakan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi berupa massa dalam diam dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa dan partikel beta dengan neutrion dan sinar gamma. Material yang mengandung inti tak stabil ini dianggap radioaktif. Jadi kesimpulannya radioaktif adalah materi yang mengandung inti tak stabil. Salah satu contohnya dari materi radioaktif adalah nuklir. Ya, nuklir dalam tabel periodik unsur memiliki nomor atom 92. Dan atom ini, nuklir ini sangat melimpah 40 kali lebih banyak daripada perak karena terbentuk dari penangkapan neutron cepat pada ledakan supernova. Nuklir pertama kali ditemukan di Jerman pada abad 18 oleh Martin Hendrik, dan ia menamakannya uranium karena ditemukan setelah penemuannya planet Uranus. Di alam bebas, uranium sering ditemukan pada mineral seperti uranite dan autunite. Logam uranium murni didapat dari biji uranium dari proses pengurangan kalsium. Uranium murni terbentuk dari isotop 238 dengan tempo waktu 4,5 miliar tahun. Uranium murni biasanya berwarna gelap karena permukaannya sangat mudah teroksidasi dan sangat reaktif terhadap benda-benda di sekitarnya. Seperti yang kita lihat, warnanya sangat gelap dan memancarkan radiasi. Oleh karena itu digunakan wadah argon, dan dalam penelitiannya pun digunakan atmosfer argon. Mengapa demikian? Karena itu adalah langkah preventif untuk melindungi peneliti dari radiasi sinar gamma dan beta yang dipancarkan sekalipun dalam wadah sekali yang bisa kita lihat, dan diperlukan alat khusus untuk menghalangi radiasinya. Ya, seperti yang kita lihat, uranium terbakar sempurna di udara. Lalu bagaimana ledakan seperti tadi bisa terjadi? Mari kita lihat ilustrasinya. Ya, seperti yang kita lihat, pemicu menyentuh inti yang mengakibatkan nukleus induk terbelah menjadi nukleus anak sehingga melepaskan energi, dan reaksi berantai ini terjadi sehingga melepaskan
energi yang sangat dahsyat, yang efeknya dapat kita lihat. Radioaktivitas sudah banyak diterapkan di berbagai bidang energi, kedokteran, farmasi, radiografi industri, hidrologi, pertambangan, dan juga biologi pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan radioaktivitas pada bidang biologi, yaitu efisiensi pemupukan tanaman dengan teknik peruntut. Dalam pembangunan ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor paling utama karena populasi manusia yang meningkat menyebabkan kebutuhan pangan juga meningkat, sedangkan ketersediaan lahan semakin menurun. Petani sangat mengandalkan penggunaan pupuk untuk meningkatkan produktivitasnya, namun tidak memperhatikan dampaknya yang jika berlebihan justru akan mengurangi kualitas asli tanah. Oleh karena itu, efisiensi pemupukan guna meningkatkan produktivitas tanaman sangat diperlukan, di mana hal ini dapat memudahkan petani dalam memilih jenis, jumlah, maupun ketepatan waktu pemberian pupuk pada tanaman. Efisiensi ini menggunakan metode peruntut, yaitu penggunaan pupuk dengan tanda Phosphorus 32. P32 akan menyatu dengan tanah di mana akar akan menyerapnya menuju ke seluruh bagian lain. Kemudian dapat direkam pada alat detektor nuklir. Dari hasil rekaman film atau detektor tersebut dapat diketahui petunjuk jenis pupuk apa yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman, di mana itu akan ditandai dengan tanaman yang tumbuh besar.